warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa baru kelas 7, perkenalkan saya Bu Arofah yang akan mengajarkan kalian pelajaran PPKN. Baiklah, untuk pembelajaran PPKN kita hari ini adalah dengan materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk lebih memahami, anak-anak bisa membuka LKS kalian pada bab pertama. Oke, silakan kalian buka. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara diawali dengan kedatangan Jepang ke Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942, di mana setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat, yaitu bertepatan dengan tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan yang dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati bangsa kita. Namun kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama, di mana pihak sekutu atau Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zumbi Chosakai atau biasa disebut BPUPKI, dengan tugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi, BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Sebagai ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso dari Indonesia. Dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka
secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang tertulis bunyinya sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kebangsaan persatuan Indonesia. 3, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan dua konsep yang dikemukakan baik secara lisan maupun secara tulisan. Untuk selanjutnya, sidang pertama BPUPKI yang pertama di hari kedua, yaitu tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Kemudian, Supomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat. Artinya, golongan politik atau ekonomi yang paling kuat, akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan dengan mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat. Pada hari selanjutnya, yaitu tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Dan menurut Insinyur Soekarno, nama yang tepat untuk dasar negara Indonesia disepakati adalah Pancasila. Pada saat sidang BPUPKI pertama dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Setelah itu Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat BPUPKI kedua yang berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau nama Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Linkai.
Anak-anak, untuk materi hari ini cukup sekian, akan kita lanjutkan materinya pada pertemuan selanjutnya. Sebagai bahan evaluasi untuk materi kita hari ini, silahkan anak-anak merangkum materi hari ini tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tulislah di buku tulis kalian, khusus buku PPKN. Kemudian akan dikumpulkan ketika sekolah tatap muka. Anak-anak, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga materi kita hari ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.